Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 5, tema 3, halaman 73, 74, 75, dan halaman 76. Oke, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 73 di bagian Ayo Membaca. Mari kita baca ya. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan cermat, garis bawahi informasi penting yang kamu temukan. Nah, ini mari kita baca dulu bacaan ini yang berjudul Pentingnya Makanan Sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup agar tubuh tetap sehat. Kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Nah, ini tadi kita disuruh untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting ya. Di sini silakan bisa kalian garis bawahi seperti yang ada di layar kalian saat ini. Ini ya, ini adalah yang perlu kita garis bawahi. Silahkan kalian tiru seperti yang ada di layar kalian saat ini. Kalian bisa jeda dulu, kalian garis bawahi dulu, baru setelah selesai menggaris bawahi silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat tinggal kita kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk memeragakannya di depan kelas. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 74, 75, dan halaman 76 di bagian Ayo Bermain Peran. Ini ada perintah peragakan naskah iklan elektronik di bawah ini. Nah, ini ada naskahnya yang judulnya Iklan Elektronik Demam Berdarah. Pak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah-langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing. Ibu menjawab, "Apa Pak 3M+ itu? Mengapa kita harus melakukannya?" Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi agak riuh. Pak RT menjawab, "Akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya, diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambut di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan, dan lain-lain." Ibu menjawab, "Oh begitu Pak RT, kami siap Pak." Bapak-bapak menjawab, "Baik Pak, akan segera kami laksanakan." Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Hahaha, semua orang tertawa. Nah, itu adalah naskahnya. Lanjut sekarang kita ke bawah. Di sini ada perintah, tentukan kata-kata kunci yang terdapat dalam iklan di atas. Nah, kalian bisa menjawabnya seperti ini ya jawabannya, yaitu langkah 3M+, demam berdarah, dan nyamuk. Oke, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, lanjut sekarang kita ke bawahnya. Buatlah sebuah iklan elektronik seperti contoh di atas dengan tema upaya menjaga kesehatan. Lakukan secara berkelompok. Tentukan kata-kata kunci dari iklan tersebut, tampilkan di depan kelas, dan mintalah teman-teman untuk secara interaktif menentukan kata kunci dari iklan yang kamu buat. Nah, ini kalian bisa membuatnya seperti ini. Di sini jawabannya sudah saya sediakan.
Iklan elektronik upaya menjaga kesehatan. 3 orang siswa kelas 5 tampak sedang asyik mengobrol di luar kelas. Saat itu waktu istirahat ketiga anak tersebut yaitu Anto, Budi, dan Wawan. Anto, hidup sehat bukan berarti tidak pernah sakit, tapi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjadi sehat. Budi menjawab, apa toh arti kalimat tersebut? Anto menjawab, artinya kita harus selalu berusaha untuk tetap sehat. Misalnya saja, pencernaan kita ibarat dapur di rumah kita yang menyiapkan seluruh kebutuhan tubuh. Kendati makanan yang kita konsumsi serba lengkap, namun zat gizi yang terkandung dalam menu harian menjadi tidak lengkap terserap oleh tubuh bila kerja pencernaan terganggu. Wawan menjawab, oh begitu, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan? Anto menjawab, baik, gampang kok. Pertama, kunyah makanan dengan baik. Kedua, konsumsi makanan berserat. Ketiga, minum 8 gelas air sehari. Keempat, hindari makanan dan minuman yang dingin. Kelima, makan secara teratur. Dan terakhir, olahraga teratur. Sedangkan di bawahnya ini saya sediakan untuk kata kuncinya, yaitu menjaga kesehatan organ pencernaan dan makanan sehat. Nah, itu tadi untuk jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Jawabannya karena itu berupa percakapan agak panjang, jadi silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawaban tersebut, baru setelah selesai menulis silahkan kalian bisa lanjutkan lagi untuk menonton video ini. Oke, lanjut sekarang kita ke bawahnya. Siang hari itu Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Simaklah percakapan mereka. Nah, ini ada percakapannya, silahkan kalian bisa membacanya sendiri. Lanjut langsung kita ke bawahnya. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Lengkapi peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ini peta pikirannya sudah saya isikan lengkap. Silahkan kalian bisa salin jawaban yang ada di dalam peta pikiran ini di lembar jawab kalian masing-masing ya. Untuk jawabannya seperti ini, penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Yang paling atas yaitu makanan tidak teratur, menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Selanjutnya makanan mengandung kuman, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman dan bibit penyakit. Selanjutnya makanan mengandung gula, terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula. Selanjutnya yang di bawah ini kurang serat dan vitamin C. Kurangnya mengkonsumsi makanan berserat, buah dan sayuran, dan yang mengandung vitamin C. Selanjutnya menunda BAB, kebiasaan buruk sering menunda buang air besar atau BAB. Nah, itu adalah peta pikiran penyebab gangguan sistem pencernaan. Silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing ya. Oke, lanjut sekarang kita ke bawahnya. Ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut, ulas mengenai definisi, gejala, cara pencegahan, dan penyembuhannya. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Ini agak panjang nanti jawabannya, jadi silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawaban yang akan saya sampaikan, baru setelah selesai menulis silahkan kalian bisa lanjutkan lagi untuk menonton video ini. Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Yang pertama ada MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. MAH disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasi penyakit MAH adalah dengan antibiotik dan antasida. Nah, itu adalah MAH. Selanjutnya ada kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Penyebab infeksi kolera adalah bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejala penyakit kolera bisa muncul secara tiba-tiba, yaitu mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Diare disebabkan oleh infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas,
atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasi penyakit diare adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Oke, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bawah. Bagaimana tentang konstipasi? Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih sehingga fases menjadi keras. Buatlah poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Untuk mempersiapkan poster iklan ini, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Poster harus meliputi yaitu yang pertama judul, ditulis dengan rapi, menarik, dan cukup besar untuk dibaca dari jarak 3 meter. Selanjutnya isi, terdiri atas keterangan umum penyebab, cara pencegahan, dan penyembuhannya yang ditulis secara rapi sehingga mudah dibaca dari jarak 1 meter. Selanjutnya ada grafik. Grafik harus asli atau digambar sendiri, berwarna jelas, rapih, dan mampu dilihat dari jarak 2 meter. Selanjutnya ada hiasan. Poster iklan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan tidak menutup atau mendominasi teks informasi maupun gambar. Oke, itu adalah isinya. Sekarang kita lanjut. Jangan lupa membubuhkan nama-nama anggota kelompokmu. Tulislah minimal 2 kalimat refleksi per siswa mengenai proyek ini. Selain sehat secara jasmani, penting bagi kita untuk sehat secara rohani. Kesehatan rohani dapat diperoleh melalui upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, berekreasi, sampai kepada mengekspresikan diri ke dalam seni. Seni tari merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Nah, itu tugasnya yang di atasnya tadi silahkan bisa kalian lakukan secara berkelompok ya, mengenai proyek untuk membuat poster ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ayo membaca. Di sini ada perintah, bacalah teks bacaan tentang tari kancet papatai di bawah ini. Oke, mari kita baca tari kancet papatai. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan, yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Peragakan gerakan tarian kancet papatai seperti yang dijelaskan pada teks bacaan bersama dengan temanmu. Perhatikan gerak kaki, tangan, dan pola langkah. Nah, itu silahkan kalian laksanakan tugas tersebut ya. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya. Sekarang kita sudah masuk ke bagian ayo renungkan. Adakah hal-hal yang belum bisa kamu selesaikan hari ini? Apakah yang bisa menyebabkan kamu belum selesai? Apakah karena materinya terlalu sulit, waktunya yang diberikan terlalu sedikit, atau kamu kurang bisa mengatur waktu dan terganggu dengan hal-hal lain? Apa yang akan kamu lakukan supaya lain kali kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? Nah, ini jawabannya kalian bisa jawab seperti ini. Saya belum mampu memperagakan tari kancet papatai. Hal ini disebabkan untuk dapat memperagakan tarian tersebut dengan baik membutuhkan waktu latihan yang cukup lama. Saya akan berusaha keras untuk menguasai tarian tersebut. Nah, itu silahkan kalian jawab seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan bersama orang tua. Bersama orang tuamu, bacalah kembali informasi yang kamu temukan tentang penyebab gangguan pada sistem pencernaan dan jenis-jenis gangguannya. Mintalah orang tuamu untuk memberikan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kamu miliki. Jawablah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan jelas. Nah, ini jawabannya. Bisa kalian tulis seperti ini. 5 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi penyebab gangguan pada sistem pencernaan dan jenis-jenis gangguannya, yaitu sebutkan 2 gangguan sistem pencernaan yang kamu ketahui. Apa itu diare? Bagaimana tanda-tanda diare? Bagaimana cara mencegah diare? Mengapa diare sangat berbahaya? Nah, ini di bawahnya ada jawaban dari 5 pertanyaan di atas, yaitu jawaban yang pertama adalah mah dan diare. Selanjutnya diare adalah buang air besar secara terus-menerus. Selanjutnya tanda-tanda diare yaitu buang air besar encer dan adanya kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Selanjutnya cara mencegah diare dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Dan yang paling akhir, diare sangat berbahaya karena tubuh dapat kekurangan cairan dan nutrisi. Nah, itu adalah jawaban
Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.